Fastadillah, maka ambillah dalil, ambillah argumen. Kalau ada orang melakukan itu semuanya, berarti dia itu masih bodoh atau ada kebodohan di dalam dirinya. Kita itu melakukan sesuatu yang berat, tapi kita rela dan dengan senang hati melakukannya. Nah, ini kok umpamanya lek-lekan karo lek-lekan dengan orang yang disenangi, yang dicintai, umpamanya. Nah, kita lek-lekan kan berat gitu. Nah, tapi senang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada orang walaupun berat tapi senang. Artinya karena rasa senang atau rasa cinta itu bisa mengeliminasi atau menutupi apakah itu berat atau tidak. Yang penting karena senang karena cinta itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-samanun. Hikmah yang ke-80. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, "Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il." Barang siapa yang engkau melihatnya menjawab setiap yang ditanyakan, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan mengungkapkan setiap apa yang ia saksikan, wa dzakiran likulli ma alima, serta menyebutkan setiap apa yang ia ketahui, fastadilla bidzalik ala wujudi jahlihi, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah tanda adanya kebodohan pada dirinya. Fastadillah, maka ambillah dalil, ambillah argumen. Kalau ada orang melakukan itu semuanya, berarti dia itu masih bodoh atau ada kebodohan di dalam dirinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kalau kita mengingat hikmah-hikmah sebelumnya, kok kemudian kita sampai pada hikmah ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang berniat, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan karunia-karunia yang karunia itu biasanya luar biasa. Yang biasanya luar biasa, luar kebiasaan. Di antaranya dia non sewu bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Contoh, bisa melihat keliwar-keliwere jin, umpamanya seperti itu. Kemudian bisa melihat eh, isi hati orang lain, walaupun perkiraan. Bisa juga weruh sadurunge winara. Artinya dia bisa memprediksi sesuatu itu sering-sering benar. Umpamanya memprediksi MU sama NU itu nanti kalau bal-balan menang berapa gitu. Nah, umpamanya begitu. Pilkada yang menang siapa, pilpres yang menang siapa. Nah, saat seperti itu, orang-orang seperti ini kan menjadi tempat tanya orang lain. Nah, ada orang minta obat, minta ini disembuhkan, bahkan kalau mau anaknya ujian minta doa, kalau mau naik jabatan minta doa. Istilahnya kan begitu. Nah, orang-orang seperti ini yang diberi eh, keluar biasaan itu, kemudian kalau kebablasan maka dia itu akan bisa seperti ini, menjawab setiap pertanyaan, mengungkapkan setiap apa yang ia saksikan, serta menyebutkan setiap apa ia yang ketahui. Kalau ada orang seperti itu, maka walaupun tadi mempunyai hal-hal yang luar biasa, maka itu adalah petunjuk bahwa di dalam dirinya ada kebodohan. Mengapa seperti itu? Dasarnya ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, dasarnya itu pokoknya
tidak ada yang lebih tahu daripada Allah. Bahkan Allah di dalam Al-Quran berfirman, tidak diberikan ilmu itu kecuali sedikit dibandingkan kemaha mengetahui atau kealiman Allah, maka apa-apa itu menjadi sedikit. Nah, kok ada orang niku ngabai, ditanya opo mau sakit jawab. Berarti kan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'annya pun di niki kula cuplike sedikit. Nah, niki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra 85. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Semua siapa saja Bapak Ibu, termasuk orang yang tadi punya hal-hal luar biasa itu pun kemudian dia diberi ilmu oleh Allah cuma sedikit. Kok kemudian dia bisa menjawab apa saja? Berarti dia itu bodoh, masih ada kebodohan dalam dirinya. Nuwun sewu Bapak Ibu dan saudara-saudari, pernah mendengar Rasulullah sampai berhari-hari tidak mendapatkan wahyu, dan berhari-hari pula Rasulullah niku nengoki langit. Pernah nggih? Jadi Rasulullah niku pernah ditanya. Lalu kemudian Rasulullah niku jawab begini, "Ya, besok saya jawab. Tidak pakai insya Allah." Niku Gusti Allah kemudian memberikan pelajaran. Besoknya orang yang tanya itu datang, jawabannya tidak belum diberikan oleh Allah, belum diwahyukan. Nah, itu adalah peringatan-peringatan agar orang-orang kalau mau menjawab sesuatu itu dipertimbangkan, termasuk harus mengucapkan insya Allah kalau Allah menghendaki. Niki penjelasan lebih detailnya dari Syekh Asy-Syarqawi. Man ra'aitahu. Bagaimana sih cara menjelaskan gini Bapak Ibu? Jadi ini kan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah. Nah, man ra'aitahu itu dijelaskan ini dalam kurung. Apa maksudnya man ra'aitahu? Man ra'aitahu. Penjelasannya minal muridin awil arifin. Barang siapa yang engkau lihat, sesiapa saja yang engkau lihat, sesiapa itu dari golongan orang-orang yang muridin atau orang-orang arifin. Dari kalangan muridin itu adalah penempuh jalan mendekatkan diri pada Allah. Penempuh jalan mendekatkan diri pada Allah itu ibaratnya begini Bapak Ibu. Kalau ada orang setiap hari rajin mengerjakan kewajiban, kesunahan. Lah dia niku ngegasnya agak lebih kenceng. Kesungguhannya lebih besar lagi. Kalau dia mengerjakan kewajiban, maka kewajiban itu didetailkan, dicari agar betul-betul menjadi lebih baik. Kuantitasnya juga diperbanyak dan niatnya juga dimurnikan bahwa dia betul-betul mengerjakan kewajiban, kesunahan itu adalah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Atau para arif, yaitu orang-orang yang mencapai ma'rifat. Tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa orang-orang seperti ini biasanya mempunyai keluar biasaan. Kemudian kalau keluar biasaan itu menjadi kebablasan, yaitu angkul lima su'ila mujiban, dari setiap apa yang ditanya, ia menjadi orang yang menjawabnya. Masa ditanya gunung dia jawab, ditanya laut dia jawab, ditanya hutan dia jawab, ditanya metabolisme tubuh dia jawab, apa saja dijawab. Seakan-akan semuanya dia tahu. Padahal tadi di dalam Quran surat Al-Isra ayat 85 dijelaskan bahwa setidaklah ilmu itu diberikan kecuali sedikit. Tetapi nanti faktornya juga berkembang.
tidak saja setiap orang itu diberi ilmu itu sedikit, tapi kalau kita menjawab pertanyaan yang pertanyaan itu tidak berhak didengar oleh orang-orang yang lain, maka itu menjadi salah. Contoh, saya ditanya tentang jin. Umpamanya begitu, ada orang ditanya tentang jin. Kemudian saya menjawab begini, bahwa jin itu sebetulnya diciptakan dari api, asap itu. Oleh karenanya jin itu bisa mencolok putra, mencolok putri. Karena asap dimasukkan botol ya jadi botol, dimasukkan tabung paralon ya jadi tabung paralon. Makanya kalau orang luar negeri ngelihat jin jadinya vampir. Kalau wong Jawa ngelihatnya pocong. Kan ngoten. Niku karena terbuat dari asap itu. Nah kan biasanya kalau jenengan nonton di film itu jinnya kayak hilang kan ada asapnya. Ngoten niku. Lah niku memang nggih ingin menjelaskan seperti itu bahwa film niku nggih kadang-kadang tidak semua salah enten benere kan ngoten niku. Nah, kalau saya menjawab ini pada anak-anak yang masih berumur umpamanya TK gitu. Dan anggap saja anak TK belum saatnya mendengar tentang ilmu seperti ini gitu. Nah, kan salah saya menjawab itu. Artinya menjawab itu tidak semua hal kita ketahui, tidak semua jawaban itu tepat untuk setiap orang. Nggih. Nek orangnya itu SMA ya kita jawab dengan bahasa SMA. Ada juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu ilmu-ilmu yang tidak bisa disampaikan secara secara jelas dengan ungkapan-ungkapan bahasa. Karena itu memang bukan ranah bahasa. Nggih. Contoh nih, berkali-kali nggih. Kalau ada orang belum nikah, kemudian diceritani nikah itu begini, niku kan hanya bisa membayangkan dengan berbagai macam kata. Tapi yang betul-betul bisa merasakan orang sudah nikah ya yang sudah nikah. Orang yang bisa menghikmati manisnya gula aren ya yang pernah makan gula aren. Walaupun orang yang makan gula gula aren itu mengungkapkan dengan bahasa. Jadi kalau gula aren dibandingkan dengan gula kelapa, yang dari kelapa itu bedanya kalau aren itu lebih lebih apa ibu-ibu? Nah, tapi itu kan ungkapan bahasa yang belum tentu bisa menggambarkan kesejatian dari perbedaan gula aren maupun gula Jawa kelapa itu. Begitu juga panjenengan semuanya sedaya niki kalau ditanya khusyuk itu bisa jadi panjenengan semuanya sudah mengalami khusyuk walaupun entah itu setengah menit, semenit atau selima menit umpamanya begitu dalam sholat itu. Tapi kalau ditanya satu persatunya maka akan berbeda-beda, seringkali berbeda. Khusyuk saya itu khusyuk ingat Allah. Ingat Allah itu saya begitu mengagumi Allah pas waktu ingat Allah pada sholat. Saya pada waktu sholat merasa khusyuk itu saat saya merasa banyak dosa dan saya kemudian mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, orang yang lain lagi, saya itu terasa khusyuk pada waktu saya sujud. Kemudian dalam sujud saya itu mengagungkan Allah sampai saya bergemetar hati saya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang lain nggih bacaannya nggih, mboten napa to. Subhanallah niku maha suci Allah. Nah, maha suci Allah niki mawon pemaknaannya berbeda-beda. Nah, oleh karenanya mengungkapkan pengalaman ibadah, bahasa kerennya pengalaman spiritual, mengungkapkan pengalaman spiritual itu biasanya akan berbeda-beda. Setiap satu orang dengan orang lainnya, walaupun ada kemiripannya. Nah, inilah yang kemudian sulit dijangkau oleh ilmu-ilmu yang hanya berstandar pada hal-hal yang empirik. Karena empirik itu bisa diamati.
Tapi kalau ilmu-ilmu pengalaman spiritual itu sifatnya subjektif, sehingga kemudian sulit mencapai titik temu. Enggak, khusyuk itu ya begini, enggak khusyuk begini kan beda-beda. Tapi pada dasarnya ada hal yang pokok. Khusyuk itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah dalam pengertian sadar bahwasanya Allah itu Tuhan yang lagi kita sembah, kita itu hamba yang lagi menyembah. Pada waktu menyembah ada rasa mengagungkan, ada rasa segan atau kewibawaan Allah, ada rasa takut, ada rasa berharap, ada rasa malu. Lah setiap orang beda-beda. Wong sama-sama rasa takutnya aja, yang satu takut, yang satu takut banget, yang satu takut banget, kan beda-beda, Bun. Nah, oleh karenanya itu kalau ada orang kok semua dijawab seakan-akan dia menjawabnya dengan benar, pokoknya pendapatku ini benar, gini 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 gini, maka dia itu malah menunjukkan dirinya masih bodoh kan katanya. Nggih. Nah, niki pengertiannya pun kalau jelasakan sedaya nih berarti. Niki jadi apa yang saya jelaskan tadi ini dijelaskan di di sini ke bawah. Mboten napa-napa, nanti biar menjadi penguat. Aisu ila anhu minal ulumi alladhi yufidu Allahu ala qulubi syakilin salikin. Yakni ditanya tentang ilmu-ilmu yang Allah limpahkan kepada hati para salik, yaitu orang-orang yang menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nih. Bapak Ibu, orang yang mendekatkan diri pada Allah niku perbedaannya dengan orang yang bukan mendekatkan diri pada Allah niku ngeten iki Bapak Ibu. Kalau orang saya ibadah, puasa, saya sholat, saya tidak mengharap mendapatkan surga, tidak berharap diselamatkan dari neraka, tapi saya yang penting berharap semakin dekat dengan Allah. Niku bedanya. Jadi ada orang yang ibadah itu benar-benar karena takut dengan neraka. Ada orang yang beribadah itu karena betul-betul ingin mendapatkan surga. Nah, para penempuh jalan mendekatkan diri pada Allah itu adalah orang yang beribadah dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah. Sudah tidak peduli apakah dia mau dimasukkan neraka atau dia dimasukkan surga. Sing penting dekat dengan Allah. Pak, apa mungkin ada orang seperti itu? Biar lebih jelas, kita lihat pengalaman kita masing-masing. Kita itu pernah enggak mengalami sesuatu yang berat, tapi kita dengan rela dan senang hati melakukannya. Banyak nggih Bapak Ibu? Leres mboten? Kita itu melakukan sesuatu yang berat, tapi kita rela dan dengan senang hati melakukannya. Nah, ini kok umpamanya lek-lekan karo lek-lekan dengan orang yang disenangi, yang dicintai umpamanya. Nah, kita lek-lekan kan berat gitu. Nah, tapi senang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada orang walaupun berat tapi senang. Artinya karena rasa senang atau rasa cinta itu bisa mengeliminasi atau menutupi apakah itu berat atau tidak. Yang penting karena senang, karena cinta itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ada orang kalau diuji oleh Allah dengan sakit, itu ada yang mengeluh, ada yang nyalah-nyalahkan. Tonggone disalahke ini gara-gara tetangga saya bakar ban kemarin, saya sekarang jadi sakit. Pokoknya macam-macam gitu. Tapi ada orang itu yang mawas diri. Ya memang saya kurang prima badan saya sehingga saya mudah sakit. Ada yang oh ini adalah kehendak Allah dengan dengan diuji dengan sakit, kalau saya sabar dosa-dosa saya akan dihapuskan gitu. Kalau orang sakit sabar maka dosa-dosanya dirontokkan gitu. Nah, kalau pas memahami itu, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah,
Engkau mengurangi dosa-dosaku, Engkau menghapuskan dosa-dosaku dengan sakit ini, yang kemudian insya Allah saya akan selamat dunia dan akhirat nanti. Jadi terus seneng. Berarti dikasih sakit, tapi seneng. Kemarin saya melihat video Bapak Ibu, ada orang dokter kuliahnya di Jerman, punya apotik, mempunyai keluarga besar juga pesantren gitu. Kemudian dia meninggalkan itu semua karena istri, anaknya, mertuanya, ya, niku kecelakaan meninggal semua. Terus dia itu mencari jawaban. Nah, mencari jawaban ini kok begini sih? Mungkin sakit banget nih Bapak Ibu. Tapi setelah itu kemudian dia setelah mendapatkan jawabannya, kalau dia sekarang disuruh kembali jadi dokter lagi, ngurusi apoteknya lagi, itu mboten purun. Enak seperti ini katanya. Oke. Nah, memang orang hidup itu pilihan, mau milih seperti itu nggih monggo, mau milih yang repot nggih monggo gitu. Artinya kan hidup itu betul-betul dibebaskan oleh Allah mau milih mana. Contoh, kita maunya adalah tidak banyak berinteraksi dengan orang, maka nanti kalau di rumah baca Al-Quran, nanti kalau ke masjid, habis dari masjid, wiritan sebentar, habis itu pulang. Umpamanya begitu. Niku nggih pilihan. Napa? Karena kalau nanti banyak ngobrol dengan temennya, dia akan terpengaruh. Terpengaruh apa? Ya dia temennya itu cerita tentang amplas. Di amplas itu ada barang bagus-bagus, kan jadi pingin. Nah gitu. Sekarang ini lagi viral ada yang namanya kelompok Rojali, Bapak Ibu. Nah, Rojali, rombongan jarang beli. Jadi mereka itu ke mall atau kemana nggih cuma lihat-lihat, tapi tidak beli. Nggih, niki teng medsos saya lihat seperti itu. Nah, karena dia takut terpengaruh menjadi keinginannya naik lagi, maka dia kemudian tidak banyak berinteraksi dengan orang. Tapi nggih tetap baik. Nanti kalau ke masjid nggih salaman, tetap senyum, alhamdulillah, gimana kabarnya kan ngoten. Nah, tapi tidak banyak dowo-dowo berbincang, ngobrol-ngobrol yang kemudian menyebabkan dia kemingin. Mengapa orang bisa milih seperti itu? Karena orang seperti itu mengenal dirinya. Kalau saya itu banyak ngobrol, nanti banyak terpengaruh. Wong saya itu orang yang gampang terpengaruh. Jadi dipirsani sendiri-sendiri, dilihat sendiri-sendiri diri kita. Ada orang yang mudah sekali terpengaruh, tapi ada orang yang tidak mudah terpengaruh. Nah, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah itu berupa berupa wal mawahibil laduniyah allati yakhussu bihal arifin. Selain ilmu yang diberikan, juga karunia-karunia ladunia yang diberikan secara khusus kepada orang-orang yang arif billah. Karunia seperti apa Bapak Ibu? Tadi sudah saya contohkan sedikit, umpamanya karunia eh, gampang nyuwuk. Kalau mendoakan orang niku mudah hasil. Enten wong mau naik pangkat atau mau jadi pegawai negeri, kalau mau minta doa ke sana ya. Nah, niku karunia mudah ijabah doanya. Nah, niku diantaranya. Kan sering tahu Bapak Ibu mendengarkan hal itu? Ada. Cuma sekarang itu kadang-kadang ada yang palsu. Kemudian yang palsu itu membuat yang asli pun kemudian sekarang dijauhi. Gitu, Bapak Ibu. Nggih. Enten sing disebut kiai, enten sing disebut ustad, enten sing disebut buya. Lah, minta doa kepada orang lain itu boleh. Hanya saja harus dipahami bahwa yang namanya minta doa itu doanya adalah kepada Allah.
bukan kepada lantaran, leres. Bukan kepada sing bau reksa. Nanti jadi salah. Loh, apakah orang yang disebut yang bau reksa itu bisa mengabulkan permintaan? Bisa Bapak Ibu. Contoh jenengan kalau nyuruh Pak nuwun sewu, nyuruh orang kuat, gagah gitu. Lalu kemudian jadi pengawal kita. Sebetulnya orang gagah itu kalau dengan kita kan menangan dia. Kita kalah, Pak. Tapi kita bayar. Kan ngoten. Begitu juga kalau kita itu minta sing bau reksa niku. Niku nggih mau mengabulkan. Dia mau bekerja untuk kita. Seperti orang gagah tadi. Mengawal kemana-mana. Nah, sing bau reksa niku nggih kalau diparingi napa ngoten nggih purun kerja. Mawane ben laris tokone. Tokone tanggane ditutupi. Awake gedhe ngono. Dadi nang ngarepe warunge tanggane terus sing tanggane warunge dhewe laris. Laris dhewe. Eh, bi- niku zaman dulu kalau sekarang sudah jarang ngoten niku nggih. Kalau saingan teng pasar niku nemen-nemen. Nggih. Saya dulu kan punya temen punya jualan beras di pasar Gedung Kuning. Jenengan boten kenal, sanes orang-orang mutadin kok. Nah, jualan beras di Gedung Kuning niku ngoten niku. Esuk-esuk ngoten niku nggih, ngono kembang ngono apa wae iki. Wah, iki perang dukun deh. Nah, orang-orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu-ilmu seperti itu kalau mendoakan nggih mujarab artinya sering terkabul. Kalau orang dari kalangan yang mendekatkan diri pada Allah atau orang-orang yang makrifat ini, kalau ditanya ia selalu menjawab. Ya. Baik ditanya tentang ilmu-ilmu yang Allah limpahkan kepada hati Pak mereka maupun karunia-karunia ladunia yang diberikan secara khusus kepada para arifin wa mu'abbiran an kulli ma syahid dan mengungkapkan segala yang telah ia saksikan. Ai syahidahu wa dzaqahu bi batini. Yakni apa yang ia saksikan maupun yang ia rasakan dengan batinnya. Wahyatil kal ulum wal mawahib, yakni berupa ilmu dan karunia-karunia. Wadzakiran likulli ma'alima min tilkal ulum dan menyebutkan semua yang ia ketahui dari ilmu-ilmu tersebut. Jadi diceritakan semua. Nah, kadang-kadang orang-orang kalau cerita pengalaman spiritualnya yang aneh-aneh, niku pendengarnya kan seneng Bapak Ibu. Kalau pendengarnya seneng, dia juga seneng. Nah, rasa senang saat pendengarnya itu senang, itu bisa mengaburkan keikhlasan. Apalagi kok biar kalau pendengar saya senang dan saya dianggap orang yang pinter, linue, maka sungguh dia sudah terpeleset ke jurang ke ria, ke jurang ketidakikhlasan. Oleh karenanya orang banyak cerita niku juga berbahaya. Hmm. Fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi maka jadikan hal itu sebagai tanda adanya kebodohannya. Orang-orang seperti itu berarti masih bodoh. Di anna ijabatahu an kulli su'alin karena jawaban atas setiap pertanyaan tak tadi ihatotahu bikullil maklumat mengharuskan ia memiliki ilmu atas semua hal. Wadzalika muhalun fi haqqihi dan itu mustahil baginya. Qala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah berfirman dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Al-Isra 85. Karena orang itu diberi ilmu sedikit, mestinya tidak setiap pertanyaan yang disampaikan kepadanya dia bisa menjawabnya. Kalau orang setiap pertanyaan dijawab, berarti dia mungkin ada kebohongannya. Dan itu menunjukkan kebodohannya.
Wali annahu yajibu mura'atu halis sa'il. Dan karena juga adanya kewajiban memperhatikan kondisi si penanya. Ini kalau tadi saya sampaikan, kalau yang tanya itu anak SD, tentu jawabannya berbeda dengan kalau yang tanya itu anak SMP maupun anak SMA maupun mahasiswa. Jawabannya berbeda. Masa semuanya dikasih pil bodrek? Nih. Orang itu nek masuk angin, namanya meriang, masa kok semua dikasih obat bodrek kan boten toh. Nek anak kecil nggih sirup kan ngoten toh. Besar sedikit napa Bapak? Nggih sirupe rada kental ngomong gitu. Besar sedikit napa separuh. Nek zaman saya dulu kan napa pil itu dipotong separuh ngoten. Nah, berbeda. Begitu juga nasihat-nasihat. Itu juga disampaikan harus melihat kondisi penanya. Penanya seperti ini. Faqad la takunu fi ba'di sa'ilin ahliyatun lil mas'uli anhu. Karena bisa jadi tidak semua penanya layak menerima jawaban atas apa yang ia tanyakan. Fatakunu ijabatuhu mislahu minal jahli. Maka menjawabnya justru termasuk bentuk kebodohan juga. Wa ta'biruhu an kulli ma masyhudun lahu fihi nau'un min ifsya'i sirril ladzi yajibu kitmanuhu. Dan mengungkapkan semua yang ia saksikan adalah bentuk pembocoran rahasia yang seharusnya disembunyikan. Apa rahasia-rahasia yang bisa disaksikan, yang harus dirahasiakan? Di antaranya adalah mengetahui tanda-tanda masa depan, Bapak Ibu. Itu harus disimpan. Jadi kalau mau menasehati orang terkait masa depannya, itu harus pakai perumpamaan-perumpamaan. Contoh, anak ini kalau tetap nggak mau belajar, dia pasti hidupnya nanti akan berakhir di jalanan jadi preman. Kan kita tidak mengatakan, kowe sesuk dadi preman. Kan kayak buatan gitu. Maka kita bisa menyampaikan di antaranya bahwasanya orang itu perlu belajar karena dengan belajar dia akan bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik, menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan tidak putus asa. Karena biasanya kalau ada orang putus asa itu biasanya nanti terus berakhir di jalanan kayak gitu. Nah, tidak secara langsung seperti itu. Lek kowe sesuk iku dadi wong sugih. Nanti yang mengkhawatirkan adalah bocah iki wis percaya banget baru nu malas-malesan, gak tahu kerja, gak tahu apa kan jadi rusak. Nah, itu adalah di antara contoh rahasia, pengetahuan yang harus dirahasiakan. Contoh, contoh yang lain. Saya punya ilmu pengetahuan untuk mengubah eh, obat-obatan di apotek, obat-obatan tertentu umpamanya. Ini sekedar contohnya. Kalau diracik dengan ukuran begini-begini, maka ini bisa dipakai untuk cairannya dipakai untuk membobol kunci, membobol rantai macam-macam. Lalu saya punya ilmu itu, ada preman datang, terkenal preman. Kemudian saya cerita itu, kan salah Bapak Ibu. Karena dia jadi premannya jadi lebih canggih dengan ilmu yang saya sampaikan umpamanya begitu. Nah, kok ada pencuri, kemudian kita ajari doa untuk panglimunan. Panglimunan itu apa? Nah, ngilang kayak gitu kan. Jane nggih mboten ngilang, mun mboten ketok ya. Mboten ilang. Lah umpamanya begitu berarti kita tambah salah. Nah, niku kalau dalam dunia-dunia, niki contoh di dunia-dunia yang real nggih. Tetapi kalau di dalam dunia spiritual atau dalam rangka mendekatkan diri pada Allah di antaranya ya tadi niku. Nggih. Pengetahuan tentang masa depan dan seterusnya. Waqad qalu qulubul akhrari kuburul asrar. Sungguh
telah dikatakan hati orang-orang merdeka adalah kuburan bagi rahasia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang merdeka itu adalah orang yang sudah tidak terpenjara oleh alam semesta. Nggih. Kalau orang-orang terpenjara di penjara tertentu itu kan berarti terpenjara di lapas mana. Tapi kalau orang-orang merdeka dalam konteks pembicaraan kita kali ini, itu adalah orang yang merdeka, yang sudah tidak terpenjara, tidak terpelenggu oleh alam semesta, karena dia sudah menjadi terpenjara oleh cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin orang itu bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau masih terpenjara oleh cinta yang lain di dunia ini atau di alam semesta ini. Nah, orang-orang seperti itu seringkali mendapatkan ilmu-ilmu maupun laduni-laduni yang dijelaskan tadi. Nah, karena ilmu maupun laduni-laduni itu tidak bisa diungkapkan, sehingga di sini dibahasakan adalah kuburan bagi rahasia. Banyak rahasia yang tidak terungkapkan karena adanya larangan-larangan. Panjenengan sedaya sudah punya begitu belum Bapak Ibu? Oh ya rahasia Pak, nggak saya kasih tahu. Nggih, orang kalau sergap mendekatkan diri pada Allah, ujiannya diantaranya adalah punya keistimewaan. Itu karunia sekaligus ujian. Nggih. Nah, kalau kita itu mengetahui sesuatu yang rahasia-rahasia, itu memangnya apa kalau itu dijadikan karunia ya karena kalau kita mengetahui sesuatu rahasia paling enggak kita itu mudah selamat mau kita tahu rahasia. Contoh kalau umpamanya orang itu tahu rahasia meletakkan kunci masjid ini kan gitu kan tidak kesusahan kalau ingin masuk masjid ini saat terkunci karena tahu rahasia di mana kunci itu disimpan. Mengapa Bapak Ibu seperti itu di sini dijelaskan ya. Wasyirru amanatullah ta'ala indal abdi. Dan rahasia adalah amanah Allah Ta'ala pada hambanya. Fa ifsya'uhu bitakbiri anhu khiyanatun. Maka membocorkan rahasia dengan pengungkapan termasuk pengkhianatan. Wa'aidan, selain itu dan juga fala umurul masyhudatu la yusta'malu fiha illal isyaratu wal ima'u. Selain itu perkara-perkara yang disaksikan secara rohani hanya layak diungkapkan dengan isyarat dan simbol. Wasti'malul ibarati fiha isharun laha wa fihi ibtidalun laha. Sedangkan mengungkapkan bahasa verbal akan mengumumkannya secara terang-terangan dan itu berarti merendahkannya. Niki salah satu contoh yang terkenal adalah saat kalau di Jawa Syekh Siti Jenar mengungkapkan ilmu hakikat yang tidak pada tempatnya kepada orang-orang awam. Sehingga kemudian dikisahkan Syekh Siti Jenar dihukum oleh para wali di sidang lalu kemudian dihukum. Summa innal ibarata anha la taziduha illa gumudan wan ghilaqan. Bahkan ungkapan verbal tidak akan memperjelasnya, malah membuatnya semakin samar dan sulit dipahami. Di annal umurat dzauqiyah yastahilu idrakuha bil ibaratin nutqiyah. Karena realitas rasa dzauq yang saya sampaikan contohnya tadi itu khusyuk itu mustahil bisa dipahami melalui ungkapan lisan. Khusyuk ini ku pengalaman pribadi sebetulnya. Kalau diungkapkan dengan lisan itu ya pasti beda-beda. Wa dzikruhu likulli ma'lumin lahu dalilun ala adami tafriqatihi bainal ma'lumat. Penyebutan semua yang dia ketahui menunjukkan bahwa dia tidak bisa membedakan antara berbagai jenis ilmu.
Wa qad yakunu fiha ma la yasihhu dzikruhu lima yalzamu alaihi minad darar wal ifsadi wa ingkarin nasi lahu. Padahal bisa saja ada di antara sesuatu yang tidak layak disebut karena akan menimbulkan kerusakan, bahaya atau penolakan masyarakat. Famasduqu ma su'ila wa ma syahida wa ma alima wahidun. Inti dari apa yang ditanyakan, disaksikan dan diketahui adalah satu. Maksudnya ilmu, penyaksian, pengetahuan yang kita miliki itu intinya semuanya berasal dari hakikat ketuhanan. Namun bentuk tampilannya beragam sesuai kadar penerimaan dan ungkapan hamba. Oke, contoh ada orang yang mengaku umpamanya, saya itu ketemu malaikat Jibril. Karena orang ini sebetulnya tidak ketemu malaikat Jibril, dia itu ketemu imajinasi, ketemu khayalnya, kemudian dia mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Itu banyak orang seperti itu. Sampai kemudian jenengan pernah dengar ada yang di Jawa Barat, di Jakarta, Lia Eden, guys. Yang dulu itu, kan katanya sering ketemu malaikat Jibril. Kalau saya niku sering ketemu, Pak, dengan malaikat. Nggih. Rasane pemahaman saya itu dijaga oleh malaikat. Jumlahnya 4, Bapak. Loh, nek jenengan kan biasanya 2 toh. Malaikat raqib sama atid. Kalau berdasarkan Al-Qur'an surat Ar-Ra'd 11, Ar-Ra'd 11 ayat 11. Maka kita itu selain ada raqib dan atid, di depan dan belakang kita itu ada malaikat penjaga. Nanti ditilihi, diperiksa di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Setiap manusia itu dijaga malaikat penjaga di depan dan di belakang. Selain raqib atid itu ada di ayat yang lain. Jadi 4. Jadi saya juga paham kalau diri saya dijaga 4 malaikat. Kalau tadi kan ketemu malaikat Ibrahim, Jibril, malaikat Jibril. Ya enggak aneh, Pak. Ya memang enggak aneh, semua juga seperti itu sebetulnya. Wa inna ma yakhtalifu bi tibaris su'ali anhu wa ifsya'ihi bil ibarati wa umumi dzikrihi. Namun perbedaan itu hanya karena pertimbangan tentang cara hal tersebut ditanyakan. Cara hal itu diungkapkan dalam pembicaraan dan cara hal itu disebutkan secara umum. Sesungguhnya satu, semua berasal dari Allah. Namun karena perbedaan, karena pertimbangan, atau cara yang tanya, maka menjadi berbeda-beda dalam cara pengungkapannya. Bapak Ibu, niki akhir kayaknya. Akhir dari hikmah yang ke-80. Niki enten saya mengingatkan kembali bagaimana caranya kita itu bisa menjadi lebih dekat kepada Allah. Salah satu caranya sering berzikir, sering merasakan. Nah, di antaranya ini ajaran dari Abdullah At-Tustari. Ini saya cari kitabnya ada di Ihya Ulumuddin, halamannya 957, cetakan Darul Ibnul Hazm, Beirut. Ya, artinya saya menunjukkan kutipannya ini biar mantep. Jangan-jangan itu Pak Lukman ngarang. Sanes niki sing dari kitab-kitab yang muktabar. Kitab muktabar itu adalah kitab yang menjadi pegangan para ulama-ulama yang sudah ditaskhih kalau bahasa kita itu. Oh iya, ini boleh dipakai. Kalau makanan itu ada halalnya ngoten nggih. Ada lambang itu, ada lambang halal itu, maka kita lebih mantap untuk memakannya. Wis iki ono logo halalnya. Nah, kalau muktabar itu adalah sudah ditaskhih oleh para ulama, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin ini. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menceritakan kisah seorang
yang tuanya, yang sudah tuanya juga menjadi syekh, menjadi orang yang pinter dan dikenal wali Allah. Namanya Abdullah Ahmad bin Abdullah At-Tustari. Nah, Ahmad At-Tustari ini sejak kecil, sejak umur 3 tahun, itu diajari oleh pamannya. Kalau mau tidur, ya, ucapkanlah dalam hatimu ketika engkau membaringkan diri atau bersiap tidur di atas pakaianmu, berpakaian. Jadi bukan telanjang. Kan ada orang kalau tidur itu telanjang ngoten nggih, Bu? Mungkin nggih. Kok wonten teng kitab ngeten iki kan berarti ucapkanlah dalam hatimu tanpa menggerakkan lisan saat engkau mau tidur dalam keadaan berpakaian sebanyak 3 kali tanpa menggerakkan lidahmu. Allahumma inni Allahumma dzirun ilayya Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikanku. Oke. Caranya kalau mau detail Bapak Ibu pun berbaring nih kok, ambil nafas pakai hidung, jangan pakai mulut. Nah, mulutnya dirapatkan, kemudian tarik nafas. Nah, terus dikeluarkan pakai mulut. Oke, sampai rasanya tenang. Oke. Kan nanti tenang, lama-lama tenang, tenang, tenang. Oke. Kemudian dibaca niki 3 kali. Allahumma inni Allahu nadhirun ilayya Allahu syahidi. Sambil dihikmati artinya niku. Allahumma inni Allah beserta. Allahu nadhirun ilayya Allah melihatku. Allahu syahidi. Allah menyaksikanku. Terus tidur. Kok gak tidur-tidur? Nah, kalau ini sudah 3 kali, panjenengan bisa ganti wiridnya. Ganti seperti ini Bapak Ibu. Tidak usah diucapkan tapi la ilaha illallah dengan beriringan turun naiknya nafas. Itu terus sampai ketiduran. Berarti kan jenengan zikir terus itu. Wah, apalagi kalau pas betul-betul nggak bisa tidur. Habis dikasih kopi sama temennya, kopinya kuat banget. Nggak pernah minum kopi sekali, kopinya kuat banget. Kelisian nggak bisa tidur. Ya dibuat wiritan itu aja. La ilaha illallah tapi tanpa itu nggih, tanpa suara tadi nggih. Saged to nggih Bapak Ibu nggih? Insyaallah. La ilaha illallah. Jadi satu nafas niku la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu terus. Nah, tapi sebelum itu ya doa-doa yang diajarkan Rasulullah niku. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Oke. Nah, kemudian nanti kalau sudah merasakan nikmat, mboten usah diceritakan banyak orang, dirasakan sendiri. Nah, kalau kisah Ahmad At-Tustari ini, lalu aku mengucapkannya selama beberapa malam. Kemudian aku memberitahu pamanku, lalu ia berkata, ditambah Bapak Ibu, ucapkanlah itu setiap malam 7 kali. Kalau tadi kan 3 kali. Sekarang 7 kali. Kalau terasa ada peningkatan ditambah 7 kali. Kalau nanti merasa kok wah, tenang, rasanya ayem, ditambah jadi 21, 11 kali, bukan 21, 11 kali. Lalu, nah, pengalaman Ahmad At-Tustari, Sahal At-Tustari ini cerita dan terasa manisnya masuk ke dalam hatiku. Jadi, manisnya masuk dalam hatiku niku koyo rasane tresno, ada cinta kepada Allah. Benih-benih itu muncul. Apakah pasti seperti itu? Nah, niki pengalaman Sahle Atus Tari. Artinya pengalaman antara satu
orang dengan orang lain bisa jadi sama, tapi bisa jadi enggak. Lah, Sahal At-Tustari itu sejak umur 3 tahun pun belajar sholat tahajud. Sementara saya, mungkin juga panjenengan ya, wis umur 30 tahun orang belajar-belajar tahajud. Nek tahajud sebulan pisan, sik lumayan. Nah, setahun pisan kapan? Lah kayak terawih sholat malam. Umpamanya kok begitu. Nggih, Bapak Ibu, monggo niki diamalaken untuk mendekatkan diri pada Allah dan mengharap dapat anugerah cinta kepada Allah. Kemarin-kemarin kan saya sampaikan bahwasanya kita hendaknya berdoa dan di antara doa untuk mendapatkan cinta kepada Allah itu adalah dengan mengamalkan amal yang dapat menyampaikan cinta kepada Allah. Mengamalkan amal-amal yang dapat menyampaikan diri kita kepada Allah. Nah, di antaranya amal seperti ini. Tuh. Nah, kok begitu? Iya, ini sudah ada yang melaksanakan dan orang yang melaksanakan itu kemudian dalam hidupnya dikenal orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih sampun dalu niki mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم حسن مقاصدنا أنت المحصل ولا محصل إلا أنت يا الله اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.